Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Septiana Hasibuan dengan teman saya Hikmah Zakia Hasibuan. Di sini kami ingin memenuhi tugas dari Ibu Nada Putri Rohana MH dengan mata kuliah Ilmu Falak dan berjudul Introduksi Ilmu Falak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu falak. Kata falak berasal dari bahasa Arab yaitu al-falak yang mempunyai persamaan makna dengan kata madar dan orbit dalam bahasa Inggris yang berarti lingkaran langit atau cakrawala. Kata falak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Dan yang kedua disebutkan di dalam surah Yasin ayat 40 yang berbunyi La syamsa yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak bisa mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Al-Quran Terjemahan Departemen Agama mendefinisikan kata falak berdasarkan kedua ayat di atas dengan garis edar atau orbit. Dapat dipahami bahwa menurut bahasa, falak berarti orbit atau peredaran lintasan benda-benda langit. Dalam bahasa Inggris, ilmu falak disebut juga dengan astronomi. Ilmu falak juga terkadang dikaitkan dengan ilmu astrologi. Astrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh benda-benda langit itu terhadap nasib seseorang di muka bumi. Astrologi inilah yang dikenal dengan ilmu nuzum. Sedangkan dalam literatur klasik, ilmu falak disebut juga dengan ilmu ros, artinya pengamatan. Ilmu falak disebut juga dengan ilmu mikot, artinya batas-batas waktu. Sedangkan secara terminologi, ilmu falak dalam beberapa literatur didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ilmu falak dengan pengertian ilmu pengetahuan mengenai keadaan peredaran, perhitungan, dan sebagainya bintang-bintang. Yang kedua, Ensiklopedia Islam memberikan pengertian ilmu falak dengan ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang, dan planet-planet lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis ilmu falak. Yang pertama, ilmu falak ilmi. Ilmu falak ilmi disebut juga dengan theoretical astronomy. Ilmu ini membahas tentang teori dan konsep benda-benda langit yang diantaranya yang pertama yaitu kosmogoni, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari latar belakang atau asal-muasal kejadian yang terjadi di langit. Yang kedua yaitu kosmologi, yaitu mempelajari bentuk, tata himpunan, sifat-sifat, dan perluasannya daripada jagat raya. Yang ketiga, kosmografi. Secara umum, ilmu ini lebih banyak membahas soal data-data dari seluruh benda langit seperti jumlah anggotanya. Yang keempat, astrometrik, yaitu cabang ilmu astronomi yang membahas tentang ukuran benda-benda langit dan jarak antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu astromekanik, yaitu cabang dari astronomi yang mempelajari tentang gerak dan gaya gravitasi benda-benda langit dengan hukum dan teori mekanik. Yang terakhir yaitu astrofisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit dengan dilihat dari hukum, alat, dan teori ilmu fisika. Dan yang kedua yaitu ilmu falak amali, dikenal juga dengan taktikal astronomi. Ilmu falak amali didefinisikan sebagai ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda langit antara satu dengan yang lainnya. Bisa dikatakan, ilmu falak amali merupakan ilmu astronomi yang dibahas dari sisi agama. Pembahasannya hanya mengenai peredaran bumi, matahari, dan bulan. Sebab peredaran ketiga benda inilah yang berkaitan dengan pembahasan ilmu falak untuk mengetahui tentang pelaksanaan ibadah. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu falak. Sejarah perkembangan ilmu falak sebelum pra-Islam. Sebelum Islam datang, ilmuwan yang berkembang adalah ilmu astronomi oleh orang-orang Yunani yang mana mereka sendiri belum menentukan bahwa ilmu ini adalah astronomi. Istilah ilmu falak pada saat ini belum dikenal sampai pada masa peradaban Islam. Pada saat ini pun berkembang konsep tentang pusat alam semesta, sehingga membentuk suatu konsep yang dikenal dengan istilah egosentris. Ketika manusia mengamati benda-benda langit, terlebih lagi apabila dilakukan dengan berjalan dan bergerak seakan-akan benda langit itu mengikuti jejaknya. Dasar inilah yang menjadi acuan adanya teori egosentris
yaitu setiap orang menjadi pusat alam semesta. Yang kedua, pada masa peradaban Islam. Pada dasarnya, bidang ilmu astronomis, umat Islam banyak terinspirasi dari 3 peradaban besar yang sudah maju, yaitu Yunani, Persia, dan India. Ilmu falak berkembang dengan bentuk ilmu astronomi. Pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, tahun 719 sampai 775 Masehi, masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, tokoh berikutnya yang lahir dalam pengembangan ilmu astronomi adalah Sabit bin Qurrah pada tahun 836 sampai 901 Masehi, Abu Ma'syar pada tahun 885 Masehi. Ia termasuk ilmuwan yang aktif dalam pengamatan alam semesta dan masih banyak lagi ilmuwan lainnya. Yang ketiga, pada masa peradaban Eropa. Masa keemasan peradaban Islam berbanding terbalik dengan peradaban yang ada di Eropa, yang masih berada dalam ketertinggalan pengetahuan dan peradaban. Namun, masa keemasan ini tidak berjalan begitu lama, karena didasari beberapa hal, diantaranya adalah pertentangan dengan kaum muslim atau ulama yang pemahamannya kulut, sehingga terjadi perselisihan pendapat. Akibatnya, lahirlah ilmuwan-ilmuwan astronomi yang hebat dan menjadi penerus astronom muslim. Di antaranya yang terkenal adalah Nicolaus Copernicus tahun 1473 sampai 1543. Galilei tahun 1564 sampai 1642. Johannes Kepler tahun 1571 sampai 1630. Selanjutnya, pada masa peradaban Indonesia, ilmu-ilmu keislaman masuk ke Indonesia seiring masuk dan terimanya Islam di bumi Nusantara ini, seperti ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu tauhid, dan sebagainya, menjadi salah satu khas adanya keagamaan yang berkembang. Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, tidak ada keterangan yang sangat jelas kapan ilmu falak pertama kali masuk dengan berkembangan di Indonesia. Selanjutnya di sini kita mempelajari hukum tentang ilmu falak. Mempelajari ilmu falak adalah fardu kifayah, yaitu fardu kifayah adalah apabila setiap orang dalam sebuah balad itu desa atau daerah sudah ada yang mempelajarinya, maka kewajiban untuk ilmu ini gugur. Dan bagaimanakah peranan ilmu falak terhadap ibadah? Peranan ilmu falak terhadap ibadah sangatlah penting, karena ilmu falak mempelajari tentang peredaran benda-benda langit, khususnya bulan, matahari, dan bumi. Peredaran benda langit tersebut digunakan untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, dan penentuan awal bulan-bulan Hijriah. Inilah yang membuat ilmu falak sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Dan apakah perbedaan antara ilmu falak dan ilmu astronomi? Ilmu falak dan ilmu astronomi tidaklah dapat dibedakan, karena ilmu falak merupakan cabang dari ilmu astronomi. Dan apakah zodiak ini juga termasuk pembahasan daripada ilmu falak? Zodiak ini bukanlah termasuk ilmu falak, akan tetapi zodiak ini merupakan ilmu pengetahuan yang sering disebut dengan astrologi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.